contoh kreatif, misalnya kita sementara mengadakan presentasi, tiba-tiba kita lihat, waduh, ternyata nih para peserta yang di belakang sana, mereka udah pada ngantuk. Jadi bagaimana kita berkreasi? Kita harus kreatif menyikapi situasi atau suasana di dalam kelas yang seperti itu. Jadi karena kita kebetulan memberikan presentasi ke anak-anak muda, kita harus membuat mereka bangkit, semangat, dan contoh kita katakan seperti ini. Jadi pemuda-pemudi yang ada di ruangan ini, kalau saya ucapkan merdeka, semua langsung mengikuti merdeka. Nah, jadi orang-orang yang di belakang yang kebetulan mereka lagi ngantuk begini pasti, terkejut loh, kok tiba-tiba suaranya jadi keras ini pembawa acaranya atau pembawa seminarnya. Nah, jadi dengan demikian mereka langsung bangun ya dan langsung mengikuti kembali materi yang kita paparkan. Jadi memang tak bisa disangkal bahwa dalam memberikan materi itu kita harus punya trik-trik khusus. Jadi jadi tadi yang contoh kreatif, sekarang kita masuk dalam poin berikut yaitu inovatif. Berbicara tentang inovatif atau inovasi, itu sepertinya hampir sama dengan kreatif. Tapi bedanya, kalau kreatif itu menurut pengalaman saya, yaitu suatu kreasi yang kita hasilkan secara tiba-tiba. Seperti contoh tadi, yaitu kita membuat sampai suasana kembali menjadi hangat dan ceria, sehingga orang bisa fokus ke materi yang dipaparkan. Sedangkan kalau inovatif, itu sudah ada sebelum kita naik di atas podium untuk memberikan presentasi. Jadi misalnya dari bentuk materi yang akan kita paparkan, kita sudah buat inovasi yang sedemikian rupa. Misalnya slide-nya kita bikin jangan terlalu banyak tulisan. Jadi kalau kita mau memberikan presentasi, usahakan di slide itu tidak begitu banyak tulisan. Itu diperbanyak dengan gambar atau diagram atau jadi icon-icon yang menunjukkan apa yang ingin kita sampaikan nanti. Kalau kita sudah membuat slide yang buat kayak kalimat 2-3 alinea, pasti orang yang akan melihat itu langsung bosan. Jadi malah pernah saya mengadakan presentasi dengan icon-icon yang menarik. Jadi misalnya waktu itu tentang friendship, love, and sex. Jadi saya cuma gambar icon friendship, orang persahabatan, kemudian romantik, dan bagian itu dia romantik untuk hubungan orang dewasa. Jadi itu cuma dalam bentuk icon. Jadi pada saat orang melihat slide kita, mereka sudah tertarik karena yang dilihat itu gambar, bukan kalimat-kalimat yang membosankan. Ya, jadi inovatif itu berarti kita membuat gebrakan baru dalam menyajikan materi yang akan kita presentasikan. Jadi itu yang namanya inovatif. Dan yang terakhir yaitu action. Jika semua dari FACI kita sudah melakukan dan membuatnya dengan bagus dan hampir mendekati sempurna, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini, hanya satu yang sempurna yaitu Yesus. Jadi kalau kita sudah melakukan semuanya itu, sudah fokus, sudah atraktif, sudah kreatif, inovatif, dan yang terakhir kita harus action. Kalau sudah semua itu kita sudah berani tampil, berarti kita sudah mulai menuju ke anak tangga berikutnya bahwa kita benar-benar ingin maju menjadi seorang public speaker. Jadi yang paling utama kita harus memiliki niat. Niat, kemauan itu tidak akan berjalan jika hanya sekedar niat. Jadi niat dan action. Oke guys, sampai sini pembahasan tentang 5 hal yang harus kita ketahui untuk menjadi seorang public speaker yang mantap, yaitu ingat saja FACIA, F-A-C-I-A, fokus, atraktif, kreatif, inisiatif, dan yang terakhir action. Bersama Mem Fasya masih di acara public speaking setiap hari Kamis, dan pada saat ini saya mohon mundur diri dari hadapan Anda. Kiranya materi ini bermanfaat, dan jika ada yang belum jelas bisa ditulis di kolom komentar, dan kita jumpa lagi next week di hari yang sama pada hari Kamis masih di Fasya Undap Channel. Thank you so much for watching. Jika Anda merasakan video ini ada maknanya, silakan subscribe bagi yang belum subscribe, like dan berikan komentar positif, dan jangan lupa share ke teman-teman Anda. Goodbye.